Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda masih bersemangat dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami di 98,0 FM Sonora Surabaya, News, Traffic, and Music. Nah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Dialog Sambang Parlemen. Ada saya Gorda Girlandia yang akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Dan untuk program kali ini Anda bisa simak selain melalui gelombang analog FM 98 Surabaya, Anda bisa juga simak melalui streaming audio di www.sonora.co.id Play Surabaya. Anda juga bisa melihat secara visual di live YouTube Sonora Surabaya dan juga melalui live di aplikasi X-Space Radio. Dan tentu saja sahabat Sonora, kita tahu Komisi B DPRD Kota Surabaya ini sudah mengadakan rapat koordinasi dengan PD Pasar Surya pada 22 Oktober 2024 yang lalu. Selain sebagai ajang silaturahmi perkenalan para anggota Dewan di Komisi B yang baru pastinya ya, rapat ini pun digelar untuk membahas berbagai isu yang dihadapi oleh perusahaan daerah tersebut. Salah satu poin utama yang disoroti adalah beban hutang besar yang dihadapi PD Pasar Surya. Tidak hanya permasalahan hutang yang melilit, PD Surya pun ini juga dihadapkan pada penyelesaian target revitalisasi beberapa pasar di Surabaya. Apa saja solusi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, kemudian permasalahan mendasar apa nih yang menjadi catatan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya terhadap PD Pasar Surya. Nah, ini nanti yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama dengan kami, Haji Muhammad Mahmud SOS MSI, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Fraksi Demokrat P3 Nasdem. Selamat pagi Pak Mahmud. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Mahmud hari ini nggih. Semangat terus. Sehat Semangat terbuka. betul. Sesemangat topik kita nih Pak Mahmud, menggapai asa membangun PD Pasar. Ini ya. Ini perlu Topik semangat yang menarik luar ini. biasa aja Pak. Iya. Ya, ini terkait dengan topik kita sebelum kita bahas lebih jauh, Pak Mahmud. Ini kan tadi saya sempat sampaikan bahwa Komisi B DPRD Kota Surabaya udah mengadakan rapat koordinasi begitu dengan PD Pasar Surya. Sejauh ini apa nih yang menjadi pembicaraan utama di pertemuan tersebut, Pak Mahmud, kalau boleh disampaikan ke sahabat Sonora? Jadi intinya kita pada waktu itu perkenalan sambil diskusi tentang masalah-masalah yang ada di pasar bersama Direktur Utama PD Pasar. Nah, setelah itu kita masuk ke beberapa masalah, tapi kita dengar masalahnya itu masalah klasik ya, pembangunan pasar yang tidak tuntas, terus hutang-hutang pasar yang lama, terus hutang pajak, uang kas yang disita, pajak, kantor pajak itu yang menyita uangnya, dan lain-lain. Itu yang menjadi kendala bagaimana PD Pasar itu bisa berkembang kalau masalahnya warisan direktur yang dulu itu masih menghambat langkah kinerja direktur yang baru. Sudah beberapa direktur memang yang saya amati, saya hitung-hitung, itu kalau tidak salah PD Pasar ini sudah 3 direktur yang masuk penjara ya, gara-gara penyalahgunaan keuangan. Nah, akibatnya sebagian kasnya itu uangnya diblokir, tidak bisa dipakai. Terus sudah diblokir, tetap disuruh bayar
tagihan-tagihan pajak yang belum juga dibayar karena ada manipulasi dan lain-lain di dalam situ. Akhirnya ya ini jadi penghambat pembangunan, penghambat perbaikan semua. Itu masalah keuangannya, belum masalah antara pedagang dengan pihak PD Pasar. Misalnya mereka yang menunggak iuran stan, mereka yang pindah, yang jual beli stan, masalah-masalah hukum yang di pasar-pasar itu. Nah, ini ditemui juga sama direksi PD Pasar, dan semua itu juga menjadi kendala untuk bisa berkembang. Itu, Mbak. Oke, dari masalah-masalah ini yang sudah dipetakan Pak Mahmud, bagaimana langkah dari Komisi B untuk bisa mengatasi setiap masalah-masalah nih yang sudah ada, apalagi ini sudah masalah dari terdahulu begitu? Ya, saran saya kepada Direktur PD Pasar waktu itu, supaya ini dipilah dan dipilih mana yang menjadi prioritas utama. Sehingga keberadaan direksi PD Pasar ini terlihat bisa membawa kemajuan pasar. Kalau tidak, maka sama saja Direktur PD Pasar, tidak ada direkturnya, pasarnya tetap jalan. Nah, kalau ada direkturnya, apa yang berubah? Tidak ada perubahannya, sama saja. Hanya menghabiskan biaya saja nanti. Nah, saya sudah sampaikan gitu, sudah kasih saran juga agar prioritas dari direksi ini apa. Misalnya perbaikan pasar. Nah, pasar sekarang ini masih banyak yang tradisional, yang kotor, yang jorok, yang lantainya itu banjir, becek, banyak tikus di bawahnya, salurannya buntu, baunya nggak enak, dan lain-lain lah, ya seperti itu. Terus kita sebagai pengunjung yang ke situ, gimana bisa senang, gimana bisa betah melihat pasar seperti itu. Sekarang ini sudah banyak pasar modern dari swasta yang lantainya sudah keramik dan salurannya bagus, tidak bau, ya. Tapi PD Pasar Surabaya ini tetap saja seperti itu. Kesulitan keuangan, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Masalah-masalah itu menjadi alasan untuk tidak bisa maju. Saya melihat masih jalan di tempat PD Pasar ini, tidak ada kemajuan sama sekali. Oke, baik. Nah ini tentu saja menjadi masalah yang harus segera dapat solusinya begitu ya Pak Mahmud ya. Karena kita tahu kalau sekarang kondisi pasar dengan seperti itu masih adakah kelanjutan yang akan dilakukan nih oleh PD Pasar yang sekarang ini menjabat nih Pak Mahmud? Ya, saya melihat direkturnya ini memang ada semacam semangat yang luar biasa atau ambisi untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi jika kendalanya seperti itu, saya rasa ya siapapun direkturnya ya akan mengalami kesulitan. Ya, karena kendalanya cukup berat, masalah keuangan. Saya dengar memang pada waktu ketemu kita rapat itu ada kemajuan sedikit demi sedikit. Angsuran pajak dibayar dengan cara dicicil. Ada lagi pajak ini, pajak itu, yang semuanya diangsur. Ini kan jadi beban tersendiri. Jadi direktur ini memikirkan masalah-masalah yang sebenarnya bukan tugasnya. Sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan rencana kemajuan pasar. Tuh. Saya sudah sampaikan juga kondisi pasar yang tidak baik. Dari tahun ke tahun seperti itu. Survei-survei terus tapi tetap tidak baik. Ya, misalnya pasar tradisional. Saya masuk ke sana. Saya lihat di dalam pasar itu. Ternyata
ketika saya masuk ya banyak sampah di salurannya masih kayak papan gitu ditutup, terus kosnya berlarian. Ya, itu pemandangan sehari-hari. Satu pasar dan pasar-pasar lain. Nasibnya hampir sama. Tidak ada perubahan. Yang berubah itu direktur, dari direktur A diganti lagi, direktur B ganti lagi, direkturnya ganti terus, tapi perubahannya tidak ada di pasarnya. Ya, terus untuk apa kalau gitu ada perubahan direktur kalau tidak ada kemajuan? Ya, betul, Tuh. betul. Sedangkan ini tuntutan kesejahteraan para pedagang juga perlu dipertimbangkan begitu ya Pak Mahmud J. Iya, pedagang ini sebenarnya juga perlu dikasih tahu jualannya, harganya, Ya. terus selera pengunjung itu seperti apa supaya orang berdatangan, ya mengubah pengunjung menjadi pembeli, bagaimana caranya, penampilannya, ya di pasar itu jual beras ya tidak boleh dasteran, ya minimal pakai bedak. Nah, itu seperti itu akan terjadi dengan sendirinya. Coba kita lihat di pasar sekarang ini, ya kalau kita pasar tradisional yang dikelola PD Pasar, Ya. kita jalan masuk-masuk. Kadang ada pedagang itu duduk sarungan bersila di situ jual daging campur jadi satu sambil rokokan, jual ayam gitu sambil rokokan. Nah, itu kan tidak baik. Tapi PD Pasar tidak sempat melakukan perubahan pola pikir pedagang. Yang dia ngurusi manajemen sendirinya saja setengah mati, nggak bisa, nggak selesai-selesai. Itu menurut saya yang Oke. membuat PD Pasar ini tidak bisa maju. Oke, baik. Pak Mahmud, dukungan dari Komisi B sejauh ini untuk kemajuan pasar di Surabaya, Pak Mahmud. Ya, jadi kita sudah sampaikan ke PD Pasar. Sampai mau kita bantu apa Mhm. supaya bisa maju? Ya, Kalau fungsi DPR itu kan perencanaan anggaran, lalu ya. menganggarkan, lalu apa mengawasi pelaksanaannya. Kita sudah sampaikan apa kebijakan apa. Kalau hanya mengharapkan penyertaan modal terus dari APBD, sementara tidak ada kemajuan dari PD Pasar, ya berat nanti. Kasihan rakyatnya, APBD kan itu untuk pembangunan lain-lain. Pasar itu kan perusahaan daerah. Harusnya uang itu bersumber dari PD Pasar sendiri, tidak dari APBD. APBD itu uang rakyat yang dipakai Hmm. untuk kepentingan rakyat, bukan perusahaan. Saya sampaikan seperti itu. Ayo, sampai apa yang perlu di ini ya. Terus saya kasih contoh. Itu pas ada direkturnya, saya kasih contoh. Misalnya ya, Mhm. saya ke Pasar Tunjungan, Ya, ya, Jalan Tunjungan itu. Pasar Tunjungan itu bagus. Dua sisi, yang satu sisi sini Pasar Jalan Tunjungan, yang satu wajahnya itu ada di Jalan Embung Malang. ya. Jarang pasar yang ada seperti itu, lokasinya di sudut tengah kota. Ya, coba dilihat itu. Kita berapa langkah nyebrang Pasar Tunjungan yang Embung Malang itu. Kita nyebrang situ sudah TP 6. Betul. Ada Sogo. Di seberangnya itu cuma berapa meter jaraknya. Ada Sogo. Ya, mallnya besar gitu, ada apartemen. Nah, ini di depannya persis tapi nggak bisa berkembang kayak itu. Hmm. Apa? Mesti ada yang salah di situ. Kenapa kok bisa nilai ekonomisnya sama, posisinya sama, yang satu bisa seperti itu, yang sini nggak bisa apa-apa. Mhm. Ada apa? Ya, saya kasih contoh begitu. Terus contoh lain, ada namanya pasar Blauran. Ya, ya, Pak Mahmud, ada kendala jaringan, Pak Mahmud? Ya, nge-freeze. Baik, sahabat Sonora. Ya, oke, bisa diulangi lagi terkait dengan pasar Blauran, Pak Mahmud tadi sempat nge-freeze videonya. Ya, Oke. di pasar Blauran
Mhm. Saya kasih ilustrasi untuk pasar Blauran itu. Ya. Pasar itu strategis di tengah kota. Juga dua sisi antara Jalan Blauran dan Jalan Prapan. Ya. Tapi kondisinya memprihatinkan sekali. Di situ banyak sawang-sawangnya, pasarnya nggak kotor. Terus pedagangnya gitu-gitu dari tahun 50 sampai hari ini tetap kondisinya seperti itu. Ya. Mhm. Terus dari peningkatan pendapatan pedagang tetap saja nggak berubah. Coba lihat seberangnya. Di seberangnya ada BG Junction. Ya kan berapa langkah BG Junction. Kenapa bisa makrong-makrong besar seperti itu? Bagus. Sementara kita di Tunjungan seperti itu. Di Lauran. Pelabuhan, Blauran seperti itu. Mhm. Apa yang salah? Saya pernah nantang direktur pasar untuk pasar kembang. Oke. Pasar kembang itu ada di Gedung Loro itu. Ya. Ya, saya bilang, ayo Pak, pasar kembang kasihkan saya. Dikasihkan gimana? Pak, sudah serahkan saya. Mhm. Yang kebakaran itu kan mangkrak gitu. Kasihkan saya sudah, nanti saya yang ngurus. Kalau tidak maju ya saya bayar berapa. Wong pasar di tengah-tengah kota gitu, nol jalan, tapi kondisinya memprihatinkan. Berarti kan ada yang nggak beres. Betul. Harusnya kan wong di tengah kota. Kalau pasarnya itu di Bangkingan, di Sumberwuluh, masih wajar, susah. Ini loh di Gedung Doro. Di sebelahnya situ ada hotel. Di seberangnya ada hotel. Nggak jauh dari situ ada macam-macam pusat hiburan. Tapi ini, aduh, eman saya itu lihatnya. Itu sebuah emas yang besar ditaruh di situ, tapi tidak bisa dilihat. Oh, itu peluang. Mhm. Mhm. Itu loh Mhm. makanya. Tiga contoh tadi ya, saya tidak bahas pasar lain ya. Iya. Nasibnya sama. Ya, nanti karena waktu, saya kalau kasih ilustrasi, habis waktunya untuk ilustrasi. Tapi Iya. itu tiga contoh pasar di tengah jalan yang seperti itu, tengah-tengah kota, tidak bisa maju. Ada apa sebenarnya? Mhm. Oke. Pak Mahmud, dengan kondisi pasar-pasar yang ada saat ini, apakah ada apa kayak seperti pelaksanaan untuk revitalisasi begitu, Pak Mahmud begitu? Karena kan dengan kondisi yang tadi Pak Mahmud sampaikan begitu akan sangat sulit untuk bersaing begitu kan dengan pasar-pasar modern atau dengan yang lainnya begitu, karena apalagi lokasinya pun berdekatan begitu ya dengan mall seperti itu. Bagaimana Pak Mahmud? Ya, yang harus dipikirkan itu perubahan pola pikir para direksi. Bukannya revitalisasi mengharap suntikan dana penyertaan modal dari APBD. Bukan itu ya. Mhm. Tapi perubahan pola pikir dari direksi yang melihat bahwa ini pasar bagus, ini nilai ekonomis tinggi. Itu Oh. harus dipikirkan dulu. Dikasih uang berapapun kalau nggak punya jiwa bisnis, sia-sia, nggak jadi apa-apa. Ya, seperti sekarang ini. Kasihkan saya aja satu buat itu. Iya, saya sudah nantang gitu. Kasih saya satu pasar, pasar, pasar kembang. Kasihkan saya. Pokoknya saya dikasih keleluasaan aja. Mau saya buat apa? Yang penting kan jadi baik, jadi maju. Nanti 30 tahun atau 50 tahun kita kembalikan pasarnya. Saya kelolanya dulu. Mhm, Saya mhm. jamin pasti baik. Ya, itu. Sebenarnya Surabaya ini luar biasa dibanding kota-kota lain. Di Surabaya ini yang di bawah PD Pasar ada 67 pasar. Ya, Oke. berdasarkan SK-nya itu. Ya. Padahal di tiap-tiap pasar itu memiliki ciri khas sendiri. Tinggal aktualisasi diri, tinggal promosikan saja. Zaman sekarang promosi pakai medsos, ya, Ya. pakai IG, pakai TikTok, pakai Facebook, Mhm. ya kan? Bisa Betul, lain-lain juga. betul. Tapi mana PD pasar ada promosi sebuah pasar? Padahal tiap pasar itu punya potensi. Ya, Mhm. saya kasih contoh lagi. Misalnya, jadi
pasar itu harus dibenahi dulu, baru dipromosikan. Misalnya, kalau kita Surabaya ini butuh elektro mulai dari bahan-bahan kecil-kecil elektronik ya, untuk membuat sound, untuk membuat mic atau membuat radio dan lain itu kita mesti ke Pasar Genteng, ya kan? Nggih, Di sekitar situ juga sekarang ada oleh-oleh, Bandeng Presto, nggih. Surabaya juga banyak. Jadi kalau tamu-tamu itu mesti pesen di situ untuk dibawa ke kotanya masing-masing. Tapi mana kita tahu dipromosikan bahwa oh ini loh ada pasar khusus Mhm. elektronik yang kecil-kecil. Itu kan punya penggemar sendiri baik dari kota Surabaya maupun luar kotanya. Oh, saya misalnya butuh kain biasa untuk buat baju atau buat kaos. Oh, namanya Pasar Kapasan. Jual baju-baju, kaos. Khusus di sana. Itu kan saya lihat seperti Tanah Abang. Mirip, Ya, betul. tapi beda kemasan. Mhm. Kalau di saya Pasar Kapasan masuk sana, parkirnya saja susah. Ya. Di belakang itu ada parkir naik, muter-muter itu ditempati parkir sepeda motor, jalannya mobil dipakai sepeda motor. Terus saya Mhm. sampai atas lihat di sana banyak mobil box yang parkir mulai pagi sampai malam. Mobilnya pemilik setan. Mhm. Dijadikan gudang di mobil itu, mobil boxnya itu. Jadi mereka itu mengakali parkiran itu dikasih mobil untuk gudang. Mhm. Stoknya dia taruh di parkiran. Ya kan memakan jatahnya pengunjung, akhirnya Betul. pengunjung susah. Padahal itu pasarnya mirip-mirip Tanah Abang. Kok bisa? Seperti itu kok suasananya karena tidak menjiwai. Lalu kalau kita butuh beras, ada pasar beras namanya Bendul Berisi. Ya, Ya, ada juga kita sampai kalau kita butuh besi-besi bekas, besi tua namanya Pasar Loak. betul. Ya lengkap Surabaya. Kalau kita mau butuh burung, kicauan, sampai kura-kura, sampai ikan hias, piranha, dan lain-lain kita ke Beratang. Iya. Lengkap. Tapi mana ada kemasannya? Mana ada Surabaya disebut lengkap? Nggak ada. Iya. Kenapa? Karena tidak punya jiwa bisnis yang baik. Ya, orang biasa, orang tidak bidangnya perpasaran, tiba-tiba jadi direktur pasar. Nggak apa-apa kalau bisa memajukan. Mhm. Tapi kita kan menunggu perubahan apa yang bisa dilakukan dari direktur direksinya PD Pasar ini. Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang masih terus menikmati program siaran kami di Dialog Sambang Parlemen. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan topik menggapai asa membangun PD Pasar. Masih bersama dengan Haji Muhammad Mahmud Esos MSI, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Fraksi Demokrat P3 Nasdem. Saya ingatkan kembali sahabat Sonora, selain Anda bisa simak siaran di pagi hari ini melalui gelombang analog FM 98 Surabaya, Anda bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya, dan Anda juga bisa melihat secara visual tampilan siaran kami di live YouTube Sonora Surabaya dan di live aplikasi X-Space Radio. Baik, Pak Mahmud, kita lanjutkan nih tadi yang sempat tertunda begitu ya, terkait bagaimana pasar Surabaya yang sebetulnya sudah segmennya itu udah banyak begitu ya, terlokal ada apa lokalisasinya itu benar-benar udah pas gitu loh. Nah, cuman masalahnya belum sebegitu diketahui oleh masyarakat luas begitu. Nah, ini tadi sempat disampaikan oleh Pak Mahmud bahwa perlu adanya promosi begitu terkait di media sosial yang ternyata masih belum digerakkan begitu ya oleh pihak PD Pasar. Nah, monggo dilanjutkan ini Pak Mahmud. Ya, saya kasih contoh supaya gampang lagi. Ya. Saya ngasih contoh-contoh aja. Ya, Radio Sonora. Ya. Ya, dulu saya pendengar radio.
Oke. Saya kalau dulu dengarkan radio itu, ya mesti bawa radio. Mhm. Kalau nggak jelas, antenya saya tarik Mhm. sampai tinggi. Kalau nggak jelas, ya kadang-kadang naik di lantai 2 atau genteng, bawa radio. Zaman dulu, ya. Mhm. Lalu kita isi baterai ABC, baterai yang besar itu loh. Ya. Ya, terus kalau kita habis baterainya ya beli lagi atau dijemur zaman dulu. Ya, seperti Mhm. itu. Terus kita cari gelombang dengan memutar tombol yang di situ diputar gelombangnya itu. Ya, kita harus menghafalkan gelombang itu dan seterusnya. Nah, akhirnya kalau tidak mengikuti perkembangan, sekarang ini kita dengar radio ya tetap seperti itu. Betul. Tapi yang namanya sonora tadi sudah dijelaskan. Kalau di jalan silakan pakai streaming, pakai live YouTube Betul. ya. Ada Betul. live TikTok kalau memang mau, ada IG kalau bisa, kalau mau, ada Mhm. ini, ada ini. Mhm. Tidak perlu radio lagi seperti dulu kita tarik antennya, kita perlu baterai, ABC, nggak perlu gitu. Itu namanya mengikuti perkembangan zaman. Ya. Pasar, pasar itu seperti radio yang dulu, zamannya berubah, tapi radionya tetap penyiarnya di situ, tidak berubah, Ya. tidak ada Betul. streaming. Terus kita kesulitan kalau di jalan. Ya, kalau seperti ini kita wawancara, oh masing-masing waktunya terbatas. Bisa pakai Zoom, bisa Mhm. langsung online dengan YouTube, bisa kemana-mana. Kita di Mhm. mobil bisa. Ini namanya perkembangan zaman, Sonora mengikuti. Kalau tidak, digilas zaman. Betul. Sebaliknya, PD Pasar. Kalau saya ibaratkan radio, ya seperti saya tadi, tahun 70-an itu masih bawa radio kotak itu di mana-mana, geprek supaya bunyi, nyari tombol, itulah PD Pasar sampai hari ini. Mana saya bisa beli, misalnya beli bawang pakai online, nggak bisa. Saya harus melangkah ke pasar, parkir, masuk pasar, jalan, nyari, becek, dan hujan, bocor, dan lain-lain. Terus saya kalau misalnya butuhnya itu siang, pasarnya tutup. Mhm. Seperti itu masihan pasar itu. Padahal kita ini dunianya sudah 24 jam. Ya. Mana ada radio misalnya sekarang ini ya. Sekarang saya di mana-mana bisa lihat wajahnya penyiar. Ya. Ya. Terus nggak mengenal waktu. Minimal Mhm. musik-musik bisa kita dengar. Bisa 24 jam. Nah Mhm. kita beli ke pasar agak siang tutup. Beli Mhm. ayam jam 11. Oh pasar itu tutup. Disuruh maju gimana? Seperti itu. Ya ini harus dipikirkan, zaman sudah berubah. Kalau tidak berubah ya digilas zaman namanya. Ya pasar inilah. Mulai saya kecil yang namanya pasar Bandarjo ya begitu. Yang mulai saya kecil pasar Lupak Rukun ya seperti itu. Mulai saya Mhm. kecil pasar Manukan Kulon ya begitu. Mhm. Bocor, tidak ada rehab, sama sekali tidak tersentuh. Kenapa? Bisa jadi tidak tahu direksinya kalau ada pasar yang kotor. Karena Ya. direksinya itu kan ruangannya ber-AC, luar ruangan panas, pasar apalagi. Mhm. Gimana bisa tahu? Mhm. Mhm. Masuk ilustrasinya ya. Ya, ya, betul, betul Pak Mahmud. Iya. Gimana bisa coba deh ini. Terus Mhm. kita berharap perubahan, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu bisa terjadi kalau mujizat. Mujizat diberikan kepada Nabi. Apakah direktur ini Nabi? Kan enggak. Berharap perubahan, tapi tidak melakukan apa-apa yang besar. Ya, ya. Kalau kita ini mau perubahan yang besar, lakukan perubahan yang besar juga. Ini tidak melakukan perubahan yang besar, berharap hasil yang besar perubahannya. Sulapan aja nggak gitu. Mhm. Mhm. Oke, oke. Gimana? Ya, ini diskusi supaya mengerti.
Ya, Mhm. kok kok Pak Mahmud keras atau kenceng? Saya ngomong fakta. Betul. Salahnya saya diundang pembicara. Kalau enggak Sebagai ya, bahan evaluasi begitu nggak Pak? kalau tidak, saya akan menguji. PD Pasar baik, 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 bagus, nggak becek enggak, nggak bocor enggak, pedagangnya meningkat, sekarang sudah kaya-kaya. Masa harus ngomong gitu? Ya, Kan faktanya nggak gitu. betul, betul. Oh, tiga direktur UTM, dicek aja ke PD Pasar, bener nggak ucapan saya ini? Ya, Kayak ya. direkturnya masuk penjara semua. Loh, Semoga untuk kali ini menjadi lebih baik ya, Pak Mahmud. iya, harusnya kan gitu. Betul. Ini harapan semuanya begitu. Nah, kalau terkait dengan yang tadi Pak Mahmud sampaikan begitu ya, bahwa PD Pasar ini harus juga berkembang mengikuti zaman yang sekarang. Berarti ini perlu kolaborasi juga atau mungkin sosialisasi ke para pedagang. Nah, sekiranya apakah itu sudah sampaikan begitu Kak ke para pedagang, ada sosialisasi seperti itu begitu, sehingga pedagang-pedagang yang ada di lingkup PD Pasar ini juga bisa berkembang begitu Pak Mahmud? Sebenarnya tidak usah sampai segitu ya. Hmm. Kenapa? Karena di PD Pasar itu ada susunannya. Yang pertama, Oh. direksi itu ada bidangnya, satu namanya direktur utama, Mhm. ada direktur keuangan, Oke. dan ada direktur pembinaan pedagang. Oh, ya, 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 ya. Sudah Oke. jelas. Terus apa yang dilakukan supaya perubahan pola pikir pedagang? Saya ke pasar Tanah Abang, ya. Mhm. Mereka spanya miliaran harganya. Mhm. Mereka jualan di situ tetap offline, Mhm. tapi online juga sekarang ini sudah mengikuti. Hmm, betul. Kita kita beli pulaan di situ sama pedagangnya sudah diajari Pak, nanti cukup telepon aja atau kirim WA atau ini Pak IG saya. Ya. Oh, ini website saya ini semua dikasih tahu masalah onlinenya. Cukup nanti Pak tinggal saya kirimi foto-foto lewat ini, nanti transfer barang saya kirim. Gitu. Jadi saya tidak perlu ke Jakarta beli lagi sehingga ada Hmm. penghematan pesawat atau kereta ya. Sehingga kita ini mendapatkan keuntungan karena ada penghematan. Mhm. Kok bisa Mhm. penghematan? Memanfaatkan teknologi hari-hari ini itu apa? Oh cukup ini Pak, wes difoto dikirim, selesai. Loh, Mhm. saya beli bawang 5.000 di pasar, parkirnya 3.000. Terus saya pulang, waduh lali, gak tuku Lombok, balik menaik ke pasar, 3.000 lagi parkirnya. Padahal Lomboknya saya beli tutup, parkirnya tetap bayar. Mhm. Ini fakta, hari ini kita masih gitu. Mhm. Mhm. Oke, Ya, baik. gimana bisa maju? Wong tidak melakukan perubahan yang besar, berharap kemajuan yang besar. Mhm. Mhm. Gitu. Betul, betul. Nah, ini Saya menjadi kasih contoh lagi ya, kompleks ya, fakta. monggo monggo Pak Saya Mahmud. kasih fakta lagi. Kalau zaman ke Rungkut, Nggih. ada namanya pasar Rungkut Baru. Baik. Ya, itu dibangun pemerintah kota, dibangun PD Pasar. Ya. Namanya Pasar Rungkut Baru. Nggih. Ya. Di sampingnya Pasar Rungkut Baru itu jejer ini satu tembok. Sampingnya itu ada Pasar Soponyono. Mhm. Nah yang Soponyono ini ruame pasar swasta. Ya. Rame parkirnya penuh, pedagangnya banyak, pengunjungnya banyak. Mhm. Swasta. Sampingnya tadi Rungkut Baru milik PD Pasar. Tapi setannya nggak ada yang buka. Lantai dua, satu aja nggak ada yang buka. Jejer padahal. Nggak ada Mhm. jarak. Kalau tadi Sogo sama Pasar Tunjungan itu ada jalan Embong Halang. Masih Betul. nyebrang. Ini jejer, Iya. nggak ada jaraknya. Nasibnya yang beda. Coba saya mencek, oh Rungkut Baru. Nanti saya main-main sana yang saya katakan ini. Iya.
Loh, ada kepala pasar, ada. Setiap pasar punya kepala. Punya kepala pasar. Oke. Semua pasar ada kepalanya. Oke, baik. Cuma saya nggak tahu. Ada otaknya enggak. Kepalanya ada. Ya, ya. Tapi nggak maju-maju. Loh, terus apa? Mau jejer kok gak maju. Bertahun-tahun ya, Pak Mahmud. Ge. Karena Harusnya memang misalnya sudah mulai ada perkembangan, mulai apalagi sekarang. Ge. Rungkut baru itu dibangun, saya masih bujangan. Oh ya, sesembuh ya apa? Ya, ini fakta. Sampai kalau ucapan saya ini coba bertiga, main-main ke sana. Oh ini dah Soponyono. Oh ini dah pasar Rungkut Baru. Ya, ya, Jejer, gak ada jarak. Temboknya dari siji. ya, 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 ya. Ya, itulah faktanya. Betul, betul. Nah, ini dengan fakta-fakta yang ada ini memang apa dengan kondisi yang sekarang harus benar-benar bergerak begitu. Iya, saya sempat guyon gini, Pak Direktur. Sampai itu niru orang-orang kecil itu loh. Bangun pasar itu dalam satu malam bisa, Pak. Loh iya dah. Siapa itu? Saya tak berguru. Banyak, Pak, sampai itu orang bangun pasar semalam. Jadi langsung. Iya, sama. Orang yang bangun pasar malam itu loh aku. Sama belajar Ya, ke situ. betul. Ada Oke. timurannya, ada setan itu 3 hari buyar pindah lagi. Ya, sama belajar nang kono iku duit akeh. Sama punya setan gak ana pak duit ya. Ya apa? Namanya pasar malam juga. Yang penting kan disebut pasar. Ge, ge. Kok bisa maju? Nah, Rungkut Baru itu mbok ya dikasih dermulan atasnya lah rame. Kasih pameran apa? Ngono lho. Iki gak ono perubahan belas. Ya, ya, Yang ya. penting ada pendapatan dari kepala pasar, yang penting ada gaji. Hmm. Mhm. Perlu Silakan, inovasi baru begini ya untuk silakan pengembangan pasar. bagi kepala pasar, pedagang atau orang-orang pd pasar yang tidak sependapat dengan pendapat saya ini nggak apa-apa. Bagaimana baiknya supaya pasar ini jadi lebih baik? Ayo ya apa enaknya bangun Mhm, Surabaya, mhm. Mhm, khususnya mhm. bangun pasar. Emang Betul. pasarnya akeh. Iya, Pasarnya akeh. betul. 67 loh. Iya, 67 itu banyak dan tersebar di seluruh Surabaya begitu ya, Pak Iya, Mahmud. teman saya pernah cerita, temannya itu punya satu pasar, Ya. dikelola sendiri. Kayaknya nggak karu-karuan. Istrinya sudah Hmm. 3. Nah, mhm. Padahal dia ngelola satu. Betul. Bayangkan itu. Ya gitu ya. Mhm. Ya, oke. Pak Mahmud, ada intervensi apa nih yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot untuk mengatasi masalah PD Pasar Surya ini kalau menurut Loh, Pak Mahmud? kalau kita mengharapkan penyertaan modal dari APBD, ya Mhm. nggak usah direktur. Kan subsidi namanya penyertaan modal itu suntikan Ya. dari APBD. APBD uang rakyat. Mhm. Kalau butuh suntikan dana, terus baru bisa bekerja, nggak usah direktur. Kasih makelar. Makelar ya bisa. Yang saya maksud itu bagaimana direktur itu bisa ada pendapatan yang besar dari usahanya di bidang pasar. Jangan mengharap suntikan penyertaan modal terus. Ini kan gerogoti APBD. Pemkot sendiri sudah banyak program, banyak kesulitan uang. Mhm. Jangan Mhm. diganggu dengan perusahaan daerah. Yang namanya perusahaan daerah idealnya ya punya perusahaan, punya kas, punya pendapatan. Ini sebaliknya. Mhm. Ganggu terus Mhm. dari itu. Intervensi, ngasih pendapat, ngasih ini, ngasih itu. Ya memang kayak kewajiban Pemkot kalau terus-terusan ngasih uangnya tunai. Ya Hmm. harusnya tugas direksinya yang mikir. Kan aja ini bisa berkembang tanpa suntikan dana APBD. Ya, Karena itu betul. berpikirnya. Kalau saya ditanya ya gitu. Kalau wali kota bantu terus.
Oh, itu uang rakyat Pak, hati-hati. Itu kan anak direktur ya. Dan itu perusahaan harusnya sudah untung. Hmm. Masa ganti direktur, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, nggak bisa maju-maju. Mhm. Cuman mungkin berpikirnya kalau masyarakat ini menganalogikan gitu ya, ini sudah ada permasalahan hutang dari yang terdahulu begitu ya, tapi untuk sekarang harus ada pembangunan begitu di pasar-pasar Surabaya, kayak kayak jadinya tuh lingkaran setan begitu Pak Mahmud. Di satu sisi harus Bukan, ada kewajiban pelunasan begitu. itu bukan lingkaran setan, tapi itu Apa itu Pak namanya Mahmud? alasan. Oh, Alasan. lingkaran alasan. Ini gini, harus diubah berpikirnya. Direktur PD Pasar itu kan proses rekrutmennya diumumkan Ya. lewat koran, lewat online, lewat media-media. Mhm. Dibuka pendaftaran. Ya. Ya. Dia kan harusnya sudah tahu mempelajari kondisi PD Pasar. Ya. Seperti apa? Oh, PD Pasar 3 direktur ditahan, uangnya disita, Mhm. punya kewajiban bayar pajak, dan lain-lain. Ya. Ya. Begitu dia berani daftar, berarti dia sudah harus bisa menyelesaikan itu. Ya. Itu loh berpikirnya. Bukan dibalik. Oh, saya ada warisan kasus sih, nggak bisa berkembang. Lah kan kok daftar? Ya. Kan butuh sing pinter, sing iso ngatasi iku. Itu jangan jadikan kendala. Mhm. Ya diatasi kendalanya. Jangan alasan, ah kewarisan kasus ya, aku mau ini kasus sing ngene, aku ngene, ngene, nggak bisa berkembang aku. Paham ya? Ya. Nah, jadi itu bukan masalah. Kalau sudah daftar jadi direktur, daftar ya sudah. Hadapi masalahnya, atasi masalahnya, kembangkan pasarnya. Ya, Ya. saya nggak bisa ngatasi ini kalau pasarnya gini. Ya sudah, kalau nggak bisa ngatasi, tapi kok bisa nerima gajinya? Mhm. Ayo, kan gitu. Ayo ya, apalagi, ayo. Anda nih kok. Betul. Pokoknya satu cara kalau untuk Pak Mahmud. Ayo bergerak begitu. Iya, ayo kita berubah, berubah untuk menuju yang lebih baik. Ya, Yes. jangan lagi sering-sering di ruangan. Turun lihat terus Ya, di betul. mana solusinya yang penting. Nggak ada uang, ajak pengusaha lain. Ya, kayak saya Ah. misalnya di Serai Pasar Kembang. Wah, tak ajak pengusaha lain. Mhm, Bisa mhm. rame-rame digarap itu. Oh, Betul. jadi yang Jadi baik. sebetulnya bisa bersinergi nggih Pak Mahmud nggih. Bisa. Ah. Kita tahu Mhm. caranya. Makanya kalau sudah jadi daftar jadi direktur, ya sudah siap dengan masalahnya. Bukan jadi terus jadikan alasan nggak bisa berkembang. Bukan nggak bisa Mhm. berkembang, ya, tapi orangnya nggak bisa apa-apa. Pak Mahmud, waktunya juga terbatas nih Pak Mahmud. Ya, mohon maaf Mungkin ya. Ya, saya nyampaikan apa adanya aja. Siap. Harapan Atau, apa nih sebagai closing statement Pak Mahmud ya, terkait saya dengan berharap perbincangan ini nih, kita? berharap dengan perubahan-perubahan direktur tiap tahun, tiap 3 tahun, tiap periode, ya berharap ada perubahan pasar. Perubahan direkturnya pasarnya tidak berubah, sama dengan tidak ada direkturnya. Ya. Ya, itu. Lalu perubahan nasib pedagang. Ayo, jangan terus berharap dari APBD, APBD. Gunakan pendapatan pasar sebaik-baiknya. Tingkatkan pendapatan, tekan kebocoran. Bocor sana, bocor sini. Ya, uang itu Mhm. sekarang tidak namanya lagi dibawa dari pedagang, mandek di kepala pasar, mandek di kepala cabang, mandek baru sampai besoknya nginep di sana 2 hari baru sampai di PD pasar. Sekarang ini pembayaran bisa pakai kris, bisa pakai transfer, ya. Betul, Pedagang tidak perlu setor uang betul. ke petugas yang narik, ditukar karcis dari hari ke hari. Masih gitu pasar ini. Gimana bisa mati? Ya saran saya harus dirubah lah mengikuti perkembangan. Ya, ayo, ini kan bagus ya. Pak Direktur ini juga bagus semangatnya. Jangan terus dihantui dengan warisan kasus. Ya, saran saya itu. Oke, baik. Ya, Sekali oke. lagi terima kasih banyak Pak Mahmud untuk Oke. diskusi dan obrolannya yang menarik.
Salam sehat dan sukses selalu, Nje, Pak Mahmud. Ya, salam teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sahabat Sonora, kita sudah di penghujung acara Dialog Sambang Parlemen untuk episode kali ini bersama Haji Muhammad Mahmud SOS MSI, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua Fraksi Demokrat P3 Nasdem. Saya Claudia Gerlandia mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.